Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Edi Cahyono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Fisik dan juga rekan-rekan kelompok 8 yang telah berpartisipasi pada proyek kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sintesis senyawa N-fenil 4-bromobenzamida dari 1,3-difenil-thiourea dan 4-bromobenzoil klorida. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Jeniar Dwi Saputri dengan NIM digit terakhir 08, selanjutnya ada Juliati dengan NIM digit terakhir 26, selanjutnya ada Tuyarni dengan NIM digit terakhir 48, dan saya sendiri, Alifia Nur Aini dengan NIM digit terakhir 50. Ya, untuk hal-hal yang akan kita bahas di sini ada pendahuluan, pembahasan, lalu ada pemodelan dan juga perhitungan energi pembentukan N-fenil 4-bromobenzamida menggunakan hipercam, lalu yang terakhir ada simpulan. Untuk yang pertama, pendahuluan. Kepada teman saya yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu senyawa N-fenil 4-bromobenzamida, alangkah lebih baiknya kita mengetahui senyawa benzamida terlebih dahulu. Senyawa benzamida merupakan salah satu senyawa yang dapat mengatasi kasus infeksi. Infeksi merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang dapat menyebar secara langsung atau tidak langsung dari satu orang ke orang lain. Nah, selanjutnya juga terdapat senyawa N-fenil 4-benzamida. Senyawa N-fenil 4-benzamida itu merupakan turunan dari senyawa benzamida. Nah, N-fenil 4-benzamida memiliki manfaat sebagai agen antibakteri, yaitu untuk agen antibakteri yang poten dan aktif terhadap gram positif maupun gram negatif. Senyawa N-fenilbenzamida itu dapat disintesis dengan reaksi substitusi nukleofilik, yaitu dengan mereaksikan turunan benzoil klorida dengan 1,3 difenil thiourea. Nah, selanjutnya adalah senyawa yang akan kita bahas, yaitu senyawa N-fenil 4-bromobenzamida. Untuk mendapatkan N-fenil 4-bromobenzamida, itu dapat disintesis melalui reaksi nukleofilik bimokular atau SN2. Nah, untuk reaksi sendiri itu berasal dari 1,3 difenilthiourea dengan 4 bromobenzoil klorida yang apabila direaksikan akan menghasilkan senyawa N-fenil 4-bromobenzamida. Sebenarnya tujuan untuk sintesis senyawa ini yaitu untuk menguji adanya aktivitas bakteri. Dari hasil uji yang telah dilakukan berdasarkan penelitian oleh Macfiro dan juga kawan-kawannya, bahwasanya N-fenil 4-bromobenzamida itu menghasilkan hasil yang negatif ketika untuk uji aktivitas bakteri. Dalam mensintesis N-fenil 4-bromobenzamida itu dalam reaksi nukleofilik bimokular yaitu untuk energinya itu dapat dihitung menggunakan suatu aplikasi kimia yaitu menggunakan hipercam. Nah, untuk selanjutnya setelah menghitung energi dengan menggunakan hipercam ini, nantinya akan didapatkan suatu diagram energi dari reaksi yang telah berlangsung, baik dalam keadaan awal, keadaan transisi, maupun keadaan akhir. Baik, teman-teman, di sini ada reaksi SN2 pada sintesis N-fenil 4-bromobenzamida. Jadi, di sini ada dua gambar yang di atas dan di bawah. Untuk reaksi SN2 sendiri, itu di mana terjadi mekanisme dalam satu reaksi, di mana salah satu ikatannya itu terputus dan juga adanya ikatan baru yang terbentuk secara bersamaan. Lalu pada reaksi substitusi nukleofilik atau SN2 ini antara senyawa 1,3-difenilthiourea pada gambar yang di atas itu yang sebelah kiri dan 4-bromobenzoil klorida yang sebelah kanan menyebabkan masuknya satu gugus amina dari 1,3-difenilthiourea yang bertindak sebagai nukleofil menyerang karbokation gugus karbonil pada 4-bromobenzoil klorida sehingga menghasilkan senyawa yang ada di gambar bawahnya. Baik,
Selanjutnya itu mengenai pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi sintesis senyawa N-fenil 4-bromobenzamida. Jika kedua senyawa yaitu 1,3 difeniltiurea dengan 4-bromobenzamida direaksikan akan terjadi substitusi nukleofilik, yaitu pasangan elektron bebas atau gugus amina dari senyawa 1,3 difeniltiurea menyerang karbokation gugus karbonil dari senyawa 4-bromobenzal klorida yang menyebabkan elektron atom C terdesak dan menyebabkan ikatan CO rangkap 2 ini terputus dan terjadi ikatan tunggal. Sehingga terjadi pengembalikan pada senyawa 4-bromobenzalmida yang berikatan intermediate dengan 1,3 difeniltiurea, sehingga N menjadi bermuatan positif dan ikatan rangkap pada senyawa karbonil terputus. Kemudian menjadi ikatan tunggal mengakibatkan O bermuatan negatif. Yang ini. Secara bersamaan, O bermuatan negatif ini berikatan rangkap dengan C membentuk karbonil dan mendesak Cl sehingga ikatannya terputus. O bermuatan negatif ini berikatan rangkap dengan C yang ada di sini membentuk karbonil dan mendesak Cl sehingga ikatannya terputus seperti itu. Karena Cl merupakan leaving group yang baik akibat senyawa tidak stabil sehingga ikatan N yang bermuatan positif yang berikatan dengan H juga terputus. C bermuatan negatif ini menarik atom H+ yang telah terputus dari atom N+ membentuk HCl. Dekatnya jarak antara karbonil dengan proton amina yang tidak bereaksi dengan bromobenzoil sehingga memungkinkan elektron pada O karbonil mengambil proton amina tersebut, menyebabkan C bermuatan positif karena terdapat elektron yang tidak berikatan dengan atom lain. Lalu, ikatan NH terputus dan N mengikat rangkap 2C menyebabkan ikatan rangkap 2 pada S menjadi tunggal. Dan S bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Karena senyawa tidak stabil ini, S bermuatan negatif tersebut berikatan rangkap dengan C. S berikatan dengan C. Dan ikatan N terputus. Ikatan N terputus, lalu terlepas menjadi fenyl isosianat. Yang ini. Senyawa fenyl isosianat. Kemudian terbentuklah N-fenyl 4-bromobenzamida dalam bentuk tautomer. Dalam bentuk tautomer iminoalkohol. Karena kurang stabil dalam keadaan setimbang, sehingga terbentuk tautomer imidanya yang ini. Ini tautomer imida alkoholnya, sedangkan karena senyawanya tidak stabil, terbentuklah tautomer imidanya. Nah, untuk hasil dari sintesis ini itu ada tiga, yaitu tautomer iminoalkohol, tautomer amida, dan fenyl isosianat. Namun yang dipakai itu hanya tautomer amida. Mengapa demikian? Karena tautomer iminoalkohol ini kurang stabil, sehingga kita mengambilnya yang stabil, yaitu pada ini, tautomer amida. Pada fenyl isosianat itu tidak bisa diisolasi karena tidak stabil juga, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Pemodelan dan perhitungan energi pembentukan N-fenyl 4-bromobenzenida dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi kimia yaitu Fiberchem. Nah, untuk tata caranya akan dijelaskan di video berikut ini. Pemodelan senyawa menggunakan Fiberchem, langkah yang pertama, kita buka dulu aplikasi Fiberchem-nya. Kemudian kita perbesar layarnya untuk memudahkan penampilannya. Lalu kita pilih yang menu build, yang default element. Nah, di sini nanti akan muncul elemen atau atom-atom yang akan kita gunakan untuk membuat senyawanya. Misalnya di sini akan membuat senyawa benzena. Kita klik yang unsur karbonnya, lalu kita ketukkan saja di layarnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menggabungkan antara satu atom, kita cukup menarik garis saja. Nah, ketika sudah terbentuk strukturnya, kita bisa menampilkan 3 dimensinya dengan cara ke menu display, lalu pilih yang rendering, kita klik yang close and cylinder. Nah, di sini itu nanti tampilannya akan menjadi 3 dimensi. Kemudian kita compute yang pilih molekular dinamik, lalu kita proses, nah, dan ditunggu sampai time-nya itu 1 sekon. Nah, tujuannya itu untuk apa? Agar senyawa ini itu lebih, bentuknya itu lebih teratur gitu. Jarak antar ikatan antar atomnya itu juga lebih teratur dan bentuknya itu lebih simetris yang sedikit lama ya, jadi bisa ditunggu gitu. Nah, ketika waktunya itu sudah menunjukkan 1 sekon, di sini kurang, nah kan di sini sudah menunjukkan 1 sekon, kita juga bisa menggerakkan senyawanya gitu. Nah, kita bisa pindahkan. Nah, jadi tampilannya seperti itu untuk bentuk senyawanya. Lalu kita hitung energinya dengan cara ke start dulu. Kita namai filenya dengan apa? Misalnya di sini energi dari produknya, energi produk. Kemudian setelah itu kita ke menu setup. Lalu kita pilih yang molekular mekanik, yang MMT+, lalu kita klik OK. Kemudian kita compute. Dan di sini kita pilih yang geometry optimization. Nah, kita klik OK. Nah, di sini itu sedang proses penghitungan energinya. Proses ini itu akan berhenti ketika di configuration itu ada keterangan yes. Nah, sudah selesai kan prosesnya. Lalu kita di stop log dulu. Dan kita bisa melihat file energinya itu di localz, lalu pilih yang figure, lalu pilih yang sampel, dan kita bisa mencari file yang telah kita namai tadi. Nah, jadi energi yang diperoleh dari senyawa yang telah kita buat itu 16, sekian. Setelah kita mengetahui pemodelan dengan menggunakan Fiberchem, selanjutnya kita bisa menghitung energi dari keadaan awal, keadaan transisi, dan juga keadaan akhir untuk sintesis N-fenyl 4-bromobenzenida. Nah, ini adalah untuk keadaan awal di mana untuk reaktannya itu terdiri dari 1,3 difenyltiourea dan 4-bromobenzoil klorida. Untuk energi reaktan sendiri ini diperoleh sebesar 23,25721 kilokalori per mol. Selanjutnya, untuk keadaan transisinya diperoleh energi sebesar 24,547351 kilokalori per mol. Dan yang terakhir adalah menghitung energi keadaan akhir atau produk dari reaksi yang terjadi, di mana untuk produk yang diperoleh dari reaksi SN2 ini yaitu senyawa N-fenyl 4-bromobenzenida dan senyawa fenyl isothiocyanat. Nah, untuk energi dari produk ini diperoleh sebesar 17,7301111 kilokalori per mol. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram energi yang kita buat dari energi yang kita peroleh dari permodelan senyawa yang telah dilakukan melalui aplikasi Fiberchem. Yang titik pertama ini merupakan reaktan yaitu 1,3 difenyltiourea dan 4 bromobenzoil klorida. Dan titik kedua di sini merupakan keadaan transisi, di mana gugus amina dari 1,3 difenyltiourea menyerang karbokation gugus karbonil pada 4 bromobenzoil klorida.
Dan titik yang terakhir di sini adalah produk, yaitu 4-fenil bromobenzamida. Nah, dari diagram energi tersebut dapat dilihat bahwa posisi puncak tertinggi terletak pada keadaan transisi, yang merupakan keadaan di mana suatu senyawa berada pada titik paling tidak stabil, sehingga energi yang dihasilkan sangat tinggi dan menyebabkan tabrakan membentuk kompleks teraktivasi. Nah, kompleks teraktivasi ini bersifat tidak stabil sehingga akan segera berubah menjadi produk. Yang terakhir di sini kita akan membahas simpulan dari materi yang telah kita paparkan, di mana sintesis senyawa N-fenil 4-bromobenzamida dapat dilakukan melalui reaksi SN2 antara 1,3 difeniltiourea dengan 4-bromobenzoin klorida. Melalui mekanisme reaksi tersebut, gugus amina dari 1,3 difeniltiourea yang bertindak sebagai nukleofil menyerang karbokation gugus karbonil pada 4-bromobenzoil klorida dan menyebabkan satu gugus amina tersubstitusi. Dekatnya karbonil dengan proton amina ini menyebabkan terjadinya penataan ulang sehingga menghasilkan tautomer amida N-fenil 4-bromobenzamida. Nah, menggunakan pemodelan Hyperchem, ini membantu kita untuk mengetahui besaran energi keadaan awal, keadaan transisi, dan juga keadaan akhir yang dapat dikemas dalam diagram alir. Baik, begitu saja pemaparan atau presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.